guys, balik lagi sama aku Valencia Natania. Dan di video kali ini aku pengen bahas tentang cara ilangin bekas jerawat. Sebenarnya banyak banget dari teman-teman yang nanya gimana sih supaya bekas jerawatnya tuh bisa hilang. Nah, di video kali ini aku bakal kasih satu ingredients yang ngebuat bekas jerawat aku tuh bisa hilang. Karena banyak banget yang penasaran, aku jerawatnya yang emang dari parah banget, itu bisa mulus banget tanpa bekas jerawat. Dan mungkin emang ada beberapa bekas merah atau kayak bekas hitam jerawat karena emang nggak semuanya bakal mulus ya, namanya juga acne prone skin. Tapi aku bakal bilang ini adalah salah satu ingredients yang membuat bekas jerawat membandel aku tuh kayak bisa hilang. Sebenarnya bekas jerawat itu ada beberapa macam ya. Mungkin teman-teman yang ngalamin jerawat tahu banget bekas jerawat yang scars atau biasa kita kayak sebut itu bopeng. Terus juga hyperpigmentation, jadi bekas jerawat yang bentuknya tuh lebih cenderung kehitaman, dan juga erythema, jadi bekas jerawat yang kemerahan. Nah, tapi di kali ini aku bakal bahas gimana cara ilangin bekas jerawat yang kehitaman. Kalau misalnya teman-teman sering dengar kata-kata PIH atau post-inflammatory hyperpigmentation, itu adalah salah satu bentuk bekas jerawat kehitaman, atau bisa juga sih selain bekas jerawat mungkin kayak flek, jadi kayak itu melanin yang muncul terus jadi kita ada warna discoloration di kulit kita gitu lah ya. Nah, emang simpelnya, kita cari aja bahan-bahan yang emang bikin bekas jerawat kita tuh memudar, seperti bahan-bahan yang mencerahkan. Contohnya mungkin ada arbutin, kojic acid, niacinamide, terus banyak lagi kayak licorice, dan beberapa ingredients yang emang mencerahkan kulit kita. Tapi ada satu ingredients yang ngebuat bekas jerawat membandel aku tuh hilang. Vitamin C. Ya guys, jadi vitamin C ini adalah salah satu ingredients yang menurut aku ampuh banget untuk menghilangkan bekas jerawat. Tapi emang ada beberapa macam ya tipe vitamin C yang kita temukan di skincare, dan mungkin teman-teman bingung nih, terutama teman-teman acne prone skin, vitamin C yang seperti apa sih yang harus kita pakai atau kita gunakan. Jadi bukan vitamin C kayak jeruk kita minum ya guys. Kalau misalnya itu sebenarnya kalian oke-oke aja sih kalau minum vitamin C emang untuk kesehatan tubuh kalian, terus untuk pencernaan dan lain-lain ya. Tapi emang vitamin C yang diminum itu nggak bisa mengaruh langsung ke kulit, karena kan misalnya kita minum otomatis dia langsung ke pencernaan. Tapi kalau misalnya kita pakai secara topical atau di kulit kita, itu bakal ngefek banget ke kulit kita. Aku bakal jelasin beberapa manfaat dari vitamin C ini sendiri, tapi mungkin di sini aku bakal kasih beberapa fungsi yang menurut aku ini tuh works banget di kulit aku ketika kulit aku tuh lagi jerawatan banget. Yang pertama adalah fungsinya sebagai potent antioksidan. Jadi emang dia itu antioksidan yang paling bagus yang kita gunakan di kulit kita, karena dia itu bakal ngeblok oxidative stress. Sebenarnya apa sih oxidative stress? Itu tuh kayak, ya simpelnya berbagai hal yang membuat kita tuh kayak stres ya. Misalnya kayak polusi, terus juga sinar UV, kotoran, debu, terus orang-orang di sekitar kita yang misalnya membuat kita stres. Itu tuh bakal ngeblok si stres itu. Nah, makanya fungsi vitamin C itu bagus banget. Dia tuh bakal membuat kulit kita tuh lebih sehat, terus juga kulit kita tuh lebih kolagennya boost. Jadi nggak mudah kayak turun, terus juga kulitnya tuh nggak gampang kayak rusak. Terus selain itu fungsi antioksidan di sini dia itu nge-boost sunscreen kita. Jadi emang ada beberapa orang gitu ya bilang, oh pakai vitamin C aja karena nggak usah pakai sunscreen, karena emang fungsinya juga untuk reflect atau absorb dari sinar UV. Jadi bakal menangkal dari sinar matahari ya. Tapi menurut aku kita tetap harus pakai sunscreen, dan si vitamin C ini fungsinya cuma untuk sebagai support aja. Dia tuh kayak protect dan prevent kulit kita tuh dari kerusakan
kerusakan. Jadi kalau misal sinar UV itu bakal bikin kulit kita jadi gosong misalnya, terus jadi ada fleknya, terus jadi juga rusak. Nah, fungsi dari vitamin C ini dia itu bakal memproteksi kulit kita supaya kulit kita tuh nggak kayak gitu. Nah, yang kedua fungsinya dia itu nge-boost kolagen kita. Jadi buat teman-teman ya mungkin kalau misalnya masih remaja-remaja gitu ya, kolagen tuh nggak terlalu dibutuhin kalau misalnya kita nggak lagi ngerasa kayak oh kulitnya tambah kendor terus dan lain-lain gitu ya. Cuma emang kalau misalnya udah 25, 26, 27 atau 30 tahun ke atas, langsung deh teman-teman pasti kayak ngerasa kolagen itu penting banget karena supaya membentuk kekenyalan dari kulit kita. Jadi kalau misalnya kulit kita pelampi nih, nah itu tuh kolagennya masih bagus banget nih. Nah, kalau vitamin C itu fungsinya supaya kolagen kita tuh tetap terjaga dan kolagen kita tuh jadi nggak gampang rusak gitu. Dan emang ada beberapa enzim yang diaktifkan ya ketika kita kayak pakai si vitamin C ini. Ketiga adalah masalah skin tone atau mencerahkan kulit lah ya. Jadi fungsi dari vitamin C ini bakal mencerahkan kulit wajah kita. Jadi kalau misalnya teman-teman abis kena matahari terus kayak oh kayaknya kulitnya agak kusam, terus juga bekas jerawat yang kehitaman, itu bagus banget pakai vitamin C. Karena aku kayak membuktikan banget ya kalau pas aku lagi habis jerawatan terus ada bekas jerawatnya, aku pakai aja vitamin C terus besoknya kulit aku tuh langsung cerah. Nah, kenapa kayak besoknya langsung cerah? Ternyata ada beberapa tipe dari vitamin C yang teman-teman emang harus tahu. Dan mungkin misalnya kita kayak beli skincare terus ada tulisan oh ini adalah vitamin C, mungkin teman-teman boleh cek bagian belakang ingredients-nya itu sebenarnya vitamin C itu tipe apa dan dia punya ingredient list itu apa. Karena di sini aku bakal bahas ada dua tipe vitamin C, yaitu ada aktif, ada inaktif. Gampangnya kalau misalnya aktif, vitamin C-nya tuh langsung cepat gitu ya, dia kayak langsung cepat bekerjanya di kulit. Kalau misalnya inaktif, dia mungkin agak memakan waktu bekerja di kulit. Nah, yang pertama itu adalah tipe aktif vitamin C, itu adalah L-ascorbic acid. Nah, kalau misalnya tipe ini, dia itu sangat-sangat ampuh banget ya. Jadi emang aku pakai dan mereknya itu dari SkinCeutical sama Drunk Elephant. Emang mahal banget dan super mahal, tapi aku belinya tuh dalam bentuk yang kecil versi mininya. Jadi masih bisa afford gitu ya. Tapi kalau misalnya dalam versi ukuran besar aku emang susah afford. Dan memang si tipe L-ascorbic acid ini dia itu nggak stabil guys. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat vitamin C di pasaran terus mungkin warnanya tuh dari keputihan, kekuningan sampai kecoklatan, itu gara-gara dia tuh teroksidasi. Nah, kalau misalnya udah teroksidasi itu artinya dia itu udah nggak bekerja dengan baik gitu loh. Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan vitamin C tipe ini emang ampuh banget, tapi kekurangannya tuh dia nggak stabil. Jadi kalau misalnya teman-teman beli harus cepet banget dihabiskan dan digunakan, apalagi ketika kita udah ngebuka tutupnya, bahkan keluar dari boxnya itu pun mempengaruhi banget kestabilan dari si L-ascorbic acid ini. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen cari berapa persen dari L-ascorbic acid yang kira-kira membantu kulit kalian tuh langsung cerah gitu ya, atau bekas jerawatnya tuh hilang, itu kira-kira 8-20%. Tapi kalau misalnya teman-teman itu emang acne prone skin dan kulitnya sensitif, emang disarankan itu kurang dari 10% aja pemakaiannya. Tapi kalau misalnya aku kan tipenya juga acne prone skin ya, entah kenapa waktu itu emang takut banget sih pakai L-ascorbic acid ini. Cuma menurut aku ini bener-bener vitamin C yang paling efektif yang bisa bikin kulit aku tuh langsung cerah. Tapi emang kekurangannya cepet banget nggak berfungsi dengan baik alias teroksidasi. Jadi aku pas beli terus aku baru pakai 1-2 kali, habis itu langsung si skincare-nya tuh berubah warnanya cepet banget dan emang jadi nggak efektif gitu. Apalagi aku pakainya itu lumayan sering ya, jadi misalnya 1 minggu itu 2 kali aku pakainya. Nah, untuk kulit yang acne prone skin emang harus hati-hati banget terhadap L-ascorbic acid ini karena mungkin kurang friendly ya untuk acne prone skin, akan dia iritasi atau memungkinkan dia untuk perih. Tapi kalau misalnya di aku pakainya itu setelah kulit jerawat aku tuh udah gak sembuh-sembuh banget, tapi udah gak ada jerawat yang terlalu aktif, terus skin barrier aku tuh udah oke banget, terus aku baru pakai si vitamin C tipe L-ascorbic acid ini. Nah, yang kedua itu adalah inactive vitamin C. Ini
tipenya tuh kayak banyak banget, dan mungkin aku bakal sebutin beberapa yang emang aku catat. Tapi emang kelebihannya dari inactive ini, dia itu lebih stabil, jadi gak gampang teroksidasi dan bisa digunakan dalam jangka yang cukup panjang gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman beli, apalagi vitamin C itu kan mahal ya. Nah, misalnya beli bisa disimpan, terus juga digunakan dalam waktu yang cukup lama. Nah, yang kedua, dia tuh mudah banget menyerap ke kulit. Jadi emang kayaknya lebih cocok untuk teman-teman yang kulitnya tuh lebih sensitif. Terus juga teman-teman yang punya acne prone skin. Nah, tipe inactive ini cocok banget. Nah, ada beberapa tipe dari inactive vitamin C. Yang pertama itu adalah sodium ascorbyl phosphate. Benerin kalau aku salah bacanya. Yang biasa disebut itu adalah SAP. Ini tuh tipe yang emang lebih stabil. Dan banyak banget penelitian yang bilang si vitamin C tipe ini tuh bagus banget untuk jerawat. Jadi dia juga kontrol oil. Dan kalau misalnya dia digunakan itu jadi double function gitu. Jadi untuk antioksidan, terus dia mencerahkan, terus dia juga bisa untuk jerawat gitu. Jadi selain fungsinya vitamin C, dia juga untuk jerawat. Mungkin teman-teman yang udah pernah cobain, boleh share ke komen di bawah biar teman-teman yang lain tuh bisa juga dapat insight sebenarnya tipe vitamin C SAP ini bagus atau enggak untuk kulit yang acne prone skin. Yang kedua adalah MAP, yaitu magnesium ascorbyl phosphate. Dan ini itu katanya bagus banget untuk kayak mencerahkan, terus dia juga lebih stabil. Tapi emang di beberapa penelitian membuktikan kalau antioksidannya itu diragukan gitulah ya. Jadi emang belum ada penelitian yang jelas apakah antioksidannya itu sesuai dan bagus atau efektif atau enggak. Nah, yang ketiga ada ascorbyl glucoside, terus ada ascorbyl palmitoate, terus ada tetrahexydecyl ascorbate. Kalau misalnya aku salah bacanya, maaf ya, karena emang ini susah banget bacanya, tapi aku bakal tulis beberapanya di sini. Jadi ini adalah tipe-tipe inactive vitamin C yang bisa teman-teman temukan. Tapi kalau misalnya aku dengar dari beberapa dokter itu ya, yang paling bagus itu adalah yang tetrahexydecyl ini. Jadi kalau misalnya tipe ini, dia itu emang bener-bener super bagus banget katanya. Jadi dia tuh stabil, dia emang antioksidannya teruji, terus dia juga mencerahkan, dan dia juga cepat banget meresap ke kulit. Tapi sayangnya harganya tuh katanya kayak mahal banget. Jadi emang plus minus lah ya, kita sesuai kebutuhan kulit aja dan sesuai kantong kita. Nah, itu dia tadi tipe-tipe dari vitamin C, kegunaannya, dan mungkin teman-teman bisa memilih vitamin C tipe apa sih yang cocok buat kalian. Tapi untuk aku personal, aku tetap suka dengan L-ascorbic acid karena itu yang emang pertama kali aku cobain dan works banget di kulit aku. Jadi kulit aku tuh bisa sampai secerah ini. Plus bekas jerawatnya tuh juga hilang berkat L-ascorbic acid ini. Cuma ada kabar baiknya buat teman-teman yang ngerasa kayaknya takut deh pakai L-ascorbic acid karena terlalu mungkin keras atau terlalu harsh gitu ya buat kulit. Nah, aku tuh pernah baca katanya ada salah satu yang mirip, jadi itu namanya ethyl ascorbic acid atau EAA, dan ini tuh tipenya itu vitamin C yang lebih stabil, terus juga dia itu sama efektifnya dengan ascorbic acid. Tapi aku belum pernah cobain, jadi buat teman-teman yang mungkin udah pernah cobain boleh komen di bawah. Tapi nanti aku bakal coba cari dan aku cobain biar bisa di-share ke teman-teman semuanya. Nah, terakhir mungkin tips dari aku buat teman-teman yang lagi ngalamin bekas jerawat kehitaman, itu teman-teman boleh cari vitamin C yang emang tadi ya tipenya cocok buat kulit teman-teman yang mungkin kulitnya lebih sensitif atau kulitnya cenderung ke acne prone skin, bisa dipilih. Tapi untuk aku personally, aku pernah cobanya itu yang Drunk Elephant, dan aku amazed banget sama si ingredients-nya plus sama skincare-nya, karena pas aku pakai kan takut tuh pertama kali, tapi pas besokannya bekas jerawat aku tuh langsung kayak memudar banget, apalagi bekas jerawat aku yang kehitaman. Nah, itu tuh kandungannya tuh adalah L-ascorbic acid, terus juga ada vitamin E sama ferulic acid buat menstabilkan si pH-nya
dari vitamin C itu supaya nggak gampang teroksidasi gitu atau lebih kayak stabil. Tapi emang pas aku pakai dia tuh cepet banget kayak berubah warnanya, apalagi kayak mahal banget kan produknya. Nah mungkin teman-teman yang udah pernah cobain banyak banget vitamin C, boleh rekomendasiin di bawah vitamin C yang mana yang bagus dan harganya tuh affordable dan efektif buat ngilangin bekas jerawat. Nah, tapi aku pakainya itu yang Drunk Elephant dan itu efektif buat bekas jerawat aku. Aku pakainya itu 1 minggu 1-2 kali, dan ketika emang lagi nggak pengen aku pakai, biasanya emang aku stop dulu karena aku takut ketika aku kayak pakai terus malah nanti nggak efektif gitu ya. Karena ada beberapa temen aku yang ngalamin kayak gitu, makanya aku biasanya seminggu tuh cuma 1-2 kali, terus kadang-kadang aku kayak berhenti, terus aku pakai lagi minggu depannya 1-2 kali seminggu. Semoga video ini membantu teman-teman semuanya, apalagi yang lagi punya bekas jerawat dan bingung banget mau pakai skincare yang kayak gimana. And see you next time. Bye!